Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, little bit nervous, sedikit grogi karena ini menjadi kesempatan saya pertama kalinya gitu ya, berdiri mewakili kawan-kawan belajar. Perkenalkan, nama saya Aulia Semi Farisi. Saya mahasiswa semester 8, semester akhir yang mungkin seharusnya sudah punya kefokusan lain. Tapi bagi saya, ketergerakan hati kita akan sesuatu yang tadi disebut oleh Mas Gusti gitu, passion, itu nggak kenal umur. Ya kan, nggak kenal waktu. Bagi saya saat panggilan ini datang dan kesempatan itu ada, nggak ada masalah saat misalnya memang ada jalan-jalan yang bisa kita lakukan. Tadi yang saya putar di awal itu adalah iklan dari Apple Incorporated itu, kalau teman-teman tahu ya, di tahun 97. Di saat Steve Jobs, CEO-nya, yang pertama kali mendirikan bersama dengan dua temannya, si Steve Wozniak sama satunya saya lupa, dia dikeluarkan sekitar 10 atau 15 tahun sebelumnya. Dia dikeluarkan dari tim direksi karena dia adalah satu-satunya orang yang mempunyai idealisme tentang Apple itu sendiri. Jadi bayangin orang yang mendirikan, karena sistem perusahaan itu ada pembagian saham dan segala macamnya, dia akhirnya dikeluarkan dari perusahaan yang dia berdirikan sendiri oleh Dewan Direksi. Satu hal yang saya ingat itu dari beliau adalah waktu itu CEO Pepsi, kalau teman-teman tahu, CEO Pepsi itu pernah jadi CEO dari Apple. Ya, di suatu waktu yang minta itu adalah si Steve Jobs ini, ya kan? Steve Jobs ini bilang waktu pertama kali ngomong yang bikin si CEO Pepsi itu mau pindah ke Apple. Ngomong apa yang disampaikan itu sangat sederhana. Dia cuma bilang, kamu memilih hidup hanya menjual air dimanisin aja atau memilih ikut saya merubah dunia, ya kan? Kemudian setelah itu CEO Pepsi itu bergabung jadi CEO, namun di keberjalanannya sayangnya CEO Pepsi ini merubah Apple, dan Steve Jobs itu bilang bahwa saya pengen orang yang pakai gadget atau yang pakai laptop waktu itu yang pakai MacBook itu orang merasa dia punya kelas tersendiri. Dia tidak menjual itu, dia bilang, daripada saya menjual ini secara kualitas harus saya turunkan, kemudian saya jual 5 supaya untungnya banyak, saya lebih mending menjual satu, tapi orang ini tuh akan pakai produknya Apple terus. Itu prinsipnya dia, dan itu yang membuat dia dikeluarkan dari direksi itu. Jadi si CEO Pepsi itu membuat, udah Jobs, ini mending kualitas barangnya, spare partnya kurangin aja lah gitu, supaya kita bisa untung. Dia nggak mau segala macam, saya dia keluar. Nah, tadi, advertise tadi, itu menjadi salah satu advertise yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Tadi, coba foto-foto aja kan, foto-foto jadul, ada Albert Einstein, kemudian ada Thomas Alva Edison, banyak. Tadi kan yang ada di sana, dan ini yang saya tarik, ya kan, yang selalu jadi semangat saya, bahwa the people who crazy enough to think that they can change the world are the ones who do. Jadi kadang-kadang, coba teman-teman bayangkan, kalau misalkan orang-orang yang kayak orang-orang yang di Stovia, kalau teman-teman tahu Stovia di tahun 1908 yang diriin Budi Utomo itu, mereka adalah golongan ningrat. Orang-orang yang bisa sekolah di masa itu orang-orang golongan ningrat. Bayangin, rumah mungkin udah ada, istri mungkin bisa dapat orang Belanda, ya kan, udah enak hidupnya. Nggak ada alasan bagi mereka untuk memikirkan sesuatu yang menurut ngapain mikirin petani, ngapain mikirin Indonesia, tapi apa? Mereka memilih untuk memikirkan hal-hal di luar itu. Ini kok kita di tanah kita sendiri, ya kan? Kita di tanah kita sendiri, tapi kita kayak dijajah gitu. Ini kan tanah kita sendiri, ini orang-orang Indonesia semua gitu. Akhirnya dari situlah bergerak. Coba bayangkan kalau dulu ibu dari Thomas Alva Edison, ya kan? Thomas Alva Edison itu dia tuh dikeluarkan karena dianggap bego banget sama gurunya. Ini anak bego banget, gak bisa ngikutin sekolah. Ibunya dengan berbesar hati mikir, udah gua aja ngajarin anak saya sendiri. Coba bayangkan kalau dulu ibunya gak berbesar hati. Artinya apa teman-teman? Setiap orang punya caranya sendiri-sendiri untuk menjalankan hidupnya masing-masing. Sekarang saya pengen tanya ke teman-teman, apa purpose, tujuan hidup teman-teman? Menurut teman-teman sendiri-sendiri coba. Menurutmu apa? Tujuan hidupmu apa? Coba, tujuan hidupmu apa? Suami yang baik. Apa? Kira-kira, aku nanya, random aja apa? Berbakti pada orang tua, oke. Kamu apa? Apa? Membuat sebuah perangkat mahakarya, oke. Mas yang belakang, ya. Tujuan hidupnya apa? Iya, ya mas. Iya lu. Jadi manusia bermanfaat bagi sesama. Oke, manusia yang bermanfaat, good. Tepuk tangan dulu dong. Masa sih? Bentar, aku mau nanya, gak ada yang bikin kaya? Iya bener ya? Nah, ada yang pengen kaya? Pasti ada. Ya kan? Nah, oke. Ada yang lain? Ada yang punya tujuan hidup yang lain? Ada. Tapi teman-teman sedikit. Bagi saya, tujuan hidup yang paling mendasar adalah mempertahankan hidup. Oke?
Teman-teman sekarang kuliah gitu, kuliah pengen apa? Kayak misalnya kayak Gusti tadi, pengen kaya, kemudian pengen lulus, pengen punya gelar, pengen dihargain. Balik lagi apa? Mempertahankan hidup. Orang sekarang makan untuk apa? Mempertahankan hidup. Namun, mempertahankan hidup yang baik adalah dengan memaknai hidup. Oke? Gimana memaknai hidup itu? Jadi gini teman-teman, seringnya kan sekarang kita seolah-olah kalau misalnya ngelakuin sesuatu, kita hidup sebagai manusia sosial, bener? Benar. Ya kan? Even kita bikin sesuatu itu nggak mungkin kita lakuin sendiri. Sama kayak misalnya nih contoh saya bikin kayak gini, nggak mungkin saya lakuin semua sendiri gitu. Kontak nih ngomong ini kita berempat bikin aja, masih luar biasa kontak matinya gitu. Apalagi kita lakuinnya semua sendiri. Kita semua hidup bareng-bareng. Dan yang perlu teman-teman catat adalah masing-masing dari kita itu punya tadi passion atau punya porsinya masing-masing. Mungkin bagian saya beberapa orang-orang itu bagiannya ada di sini. Mungkin ada orang-orang yang ada di bagian yang lain seperti itu. Oke, untuk mempersingkat kita mulai aja. Kita pengen bicara tentang kondisi hari ini teman-teman. Ini kondisi hari ini. Nih kita lihat ini ada di websitenya Undip. Total mahasiswa diploma itu ada 6.000. Total mahasiswa S1 itu ada 39.000. Ini kalau saya kurang-kurangin ya, itu ada 45.000. Bayangkan, ada 45.000 mahasiswa yang punya opportunity untuk belajar yang sama teman-teman. Even mungkin waktu kuliahnya ada yang malas-malas, ada yang rajin banget, ada yang kuliahnya lama, ada kuliahnya sebentar. Tapi ada 45.000 orang yang punya probabilitas untuk sukses di urusan kuliah ini. Itu ada 45.000 kalau saya ngeliat dari S1 dan D3-nya aja. Which means banyak, ya kan? Banyak banget. Ya kan? Banyak banget 45.000. Tadi kalau misalnya Gusti bilang ini baru yang di Undip, ya kan? Bayangkan yang lain di UGM, di UI, di ITS, ya kan? Banyak banget teman-teman di luar sana yang mungkin sudah memikirkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu. Ya kan? Daripada apa yang mungkin kita pikirkan sekarang itu. Tadi Gusti bilang, ini sekarang posisi kita udah Jumat gitu kan, besok Sabtu Minggu, mending buat liburan kenapa teman-teman masih spend waktunya untuk di sini gitu kan misalnya. Artinya teman-teman punya tujuan kenapa teman-teman bisa hadir di sini. Oke? Ini real. 45.000, ada 45.000 orang. Lanjut lagi, mungkin benar gitu. Banyak yang nanya, Mas belajar itu apa sih gitu. Kemarin ada yang ngomong ke saya, Mas belajar itu komunitas yang nanti ngajarin anak-anak kurang mampu segala macam gitu. Iya Mas, belajar itu ini ya kayak training gitu ya, training konsultan untuk public speaking segala macam ya. Mas belajar ini. Sebenarnya bagi saya gitu kan, sambil jalan ya nanti kita ceritakan. Prinsipnya adalah sekarang kita paham bahwa nih. Di Undip tuh udah banyak banget wadah-wadah yang bisa kita lakukan untuk apa? Meningkatkan skill. Iya kan meningkatkan. Meningkatkan skill kita gitu kan. Bersyukur ada himpunan, benar? Ada biro, ada UKM, ada BEM, ada sen segala macam banyak wadah-wadah bersyukur gitu. Jadi dari yang tadi 45.000 itu paling enggak wadahnya udah banyak. Ya kan, wadahnya udah banyak. Namun banyaknya lembaga itu belum mampu mengakomodasi semuanya. Secara jujur gitu, saya aktif di lembaga mahasiswa gitu. Saya merasakan bahwa memang pada akhirnya lembaga-lembaga mahasiswa itu akan menaungi orang-orang yang tanda kutip aktif aja. Pernah nggak teman-teman ngebayangin bahwa ada sebuah pelatihan? Ya kan saya nanya di sini mungkin anak-anak himpunan juga ada nggak pelatihan yang nggak require apapun? Saya mau ikut LKM dasar, syaratnya apa? Saya harus LKM dasar dulu. Saya kalau misalkan mau ikut LT apa? Saya harus berkontribusi dulu. Saya pengen ikut LKM Madya itu ngapain? Gimana caranya? Saya harus ikut LKM dasar dulu, harus bagus dulu, harus perform dulu. Saya merasa dan teman-teman yang ada di belajar ini merasa bahwa kita kekurangan wadah-wadah yang jauh lebih informal. Belajar ini kayak tadi gitu kan. Kalau misalnya teman-teman nanya apa sih Mas bedanya belajar sama yang dibikin sama teman-teman yang ada di himpunan atau yang ada di BEM? Bedanya adalah tadi, ya kan? Teman-teman bisa interaksi sedekat itu. Dan kenapa kita batasi jadi 30-40 orang saja? Karena kami berusaha untuk ruang ini menjadi tetap kecil. Kenapa? Saya merasakan pengalaman saya bicara di depan orang yang jumlahnya 100, 200 segala macam. Hubungan saya sama orang-orang yang ada di sana itu nggak banyak. Kenapa? Saya nggak mampu untuk mengenal satu persatu ya. Dan semakin kecil, bener gini, coba bayangin. Kenapa les privat sama les yang general, yang reguler, bayarnya lebih mahal? Ayo, ada yang iya, ada yang gitu, itu betul, interaksinya ada juga. Kenapa? Menurutmu kenapa? Metodenya juga beda. Soalnya kalau diumumkan untuk semuanya, kalau privat kan berarti metodenya untuk privat melakukan pendekatan yang lebih. Kalau saya nanya, kita ngomongin biaya, tapi kalau saya nanya lebih cepat nangkep mana? Saat misalkan ini forumnya ini gede atau yang
privat. Oke. Tergantung anak. Iya. Saya berharap yang kami harapkan adalah begitu, bahwa ruang-ruang ini akan tetap kecil kayak gini supaya apa? Supaya interaksi kayak gini yang lebih banyak gitu. Seringkali saat misalkan saya bicara gitu kan, saat misalkan teman-teman mungkin pernah ikut pelatihan-pelatihan yang pembicaraan satu pesertanya ada 200. One day, satu arah aja gitu kan. Ya pembicara ngomong, setelah itu tanya jawab, kemudian yang nanya hanya terbatas 3, mentok-mentok 2 sesi jadi 6 misalnya kayak gitu. Ya, tapi dengan kayak gini tadi banyak interaksi, orang jadi nggak terbatas bahwa gue udah boleh ngomong apa belum sekarang ya gitu. Dan itu yang ingin kita bangun di sini teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, kita nggak bisa nunggu terlalu lama. Artinya apa? Saat kita sekarang nungguin, misalnya ini kapan ya BEM kira-kira punya acara yang sangat informal segala macam. Urusan BEM tuh banyak, urusan himpunan tuh banyak. Gak hanya bikin orang untuk meningkatkan kualitasnya aja enggak. Ya kan mereka harus ngurusin kebijakan, bikin program kerja yang lain, bikin acara-acara musik segala macam. Banyak banget hal-hal yang dilakukan oleh lembaga-lembaga formal. Betul? Artinya apa? Saat kita merasakan bahwa itu adalah titik lemah yang ada di Undip sekarang misalnya kayak gitu. Dan kita merasa kalau sekarang saya ngomong belajar itu sebenarnya apa sih? Bagi saya bagi saya belajar itu bukanlah tentang seberapa banyak ilmu yang teman-teman punya. No, kan? Tapi belajar itu adalah sekecil apapun, ya kan? Ilmu yang mau kalian bagi. Jadi saat misalnya teman-teman menuntut, gue mau ngajarin nanti kalau gue udah S3, S4, S5, S6 sampai sekarang kita Samsung udah sampai S7 deh misalnya gitu. Waktunya udah keburu habis duluan. Betul? Iya kan? Bagi saya saat kita coba Mas Al udah keren banget nih soal-soalan bikin kayak gitu. No. Ya kan? Justru kami menghadirkan sebuah ruang. Ya kan? Kita menghadirkan sebuah ruang. Kenapa? Ini tantangan kita hari ini, teman-teman. Itu alasannya banyak yang kayak kurikulum segala macam kayak gitu ya. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah ini, teman-teman. 4 dan 5. Yang pertama stupid graduates. He know the knowledge, tapi dia nggak ngerti ini untuk apa. Teman-teman tahu ini mekanika rekayasa atau statika segala macam nih, gue bisa nih nilainya A. Tapi lu nggak tahu nih dipakainya apa. Biasanya kalau misalnya di main gag gitu kan, ini kapan sih gue pakai integral ini kan gitu. Ya kan? Sekarang teman-teman belajar integral buat apa? Misalnya contoh kalau teman-teman yang di teknik, ya kan. Nah, banyak orang-orang Gusti belajar integral kan? Enggak lah. Amit-amit. Oke, yang pertama tadi stupid graduates. Dan yang kedua ini teman-teman, no wow factor. Sekarang bayangin gini, posisikan teman-teman adalah seorang yang ada di divisi HRD, kemudian ada pembukaan gitu, misalkan PT bla 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 multinasional kayak gitu, yang daftar 100.000 kayak gitu, padahal yang diterima mungkin sekitar 1.000 aja. Gimana lu milih orang itu, ya kan? Segitu 100.000 orang yang punya hak yang sama untuk diwawancara, yang punya hak yang sama untuk diinterview. Gimana caranya kamu bisa memilih orang-orang itu gitu? Tadi kalau misalnya kayak Mas Gusti bilang, kamu harus stand out, ya kan? Tanpa mungkin orang lihat CV kamu melakukan sesuatu hal yang mungkin sudah biasa kamu lakukan, misalnya cara salaman, cara nyapa orang yang mana itu mungkin nggak semua orang ngeh bahwa itu menjadi penting. Benar. Itu bisa jadi nilai lebih sebenarnya, benar? Kalau dibenerin sama orang komunikasi, ya kan? Jadi teman-teman, you have to be stand out ya. Kamu harus stand out dari dia. Apa namanya? Kamu harus punya ini. Harus punya wow factor. SDG banget. Harus punya wow factor tadi. Harapannya tadi kalau dari 100.000 gimana caranya gue bisa berbeda. Nah itu tadi udah dibantu sama Mas Gusti. Makasih Mas Gusti udah membantu teman-teman yang ada. Tepuk tangan dulu Mas Gusti. Oke, yang selanjutnya ini teman-teman. Teman-teman nggak hanya sebagai masyarakat Undip aja. Teman-teman nggak hanya jadi masyarakat Tembalang aja. Ya kan? Teman-teman nggak hanya jadi masyarakat bagian dari warga negara Indonesia aja. Tapi teman-teman adalah bagian dari masyarakat di dunia, ya kan? SDGs ini adalah targetan yang dibuat oleh PBB, disepakati oleh sekitar 193 negara di tahun lalu untuk jangka waktu 15 tahun yang akan datang. Ini targetan orang semua dunia itu ini ada 17 yang sebelumnya menggantikan namanya MDGs kalau teman-teman tahu. MDGs itu dari tahun 2000 sampai tahun 2015. Artinya apa teman-teman? Sekarang kita hidup itu dengan globalisasi yang modern sekarang, menjadi nggak ada sekat-sekat gitu kan? Ya kan nggak ada orang yang bilang bahwa gue pengen tahu Rumania kayak gimana caranya. Sekarang udah ada internet ya, bisa lihat YouTube segala macam. Bahkan kamu bisa ngakses nyari orang Rumania, kamu bisa minta dianterin ke sana, kamu punya duit, kamu bisa main ke sana. Dulu orang gimana caranya bisa tahu kondisi kayak gitu? Itulah apa yang dipikirkan oleh Mark Zuckerberg sebenarnya. Ya kan? Mark Zuckerberg itu sederhana banget yang dia bikin. Gimana caranya orang yang ada di Afrika bisa berteman sama orang yang ada di Amerika Serikat, Twitter, ketemu tanpa ketemu. Gimana caranya orang yang ada di Indonesia bisa ngucapin selamat ulang tahun sama teman-teman yang ada di Roma tanpa ketemu? Sederhana itu sehingga dia bisa bikin Facebook itu. Oke, jadi banyak hal-hal yang sebenarnya teman-teman itu mungkin dilihat orang di masa yang dulu itu aneh banget.
apa sih ini bikin kayak gini, sosokan banget segala macam. Tapi pada masanya dia datang dan klik, itu bener-bener bisa jadi sesuatu yang bermanfaat dan orang-orang jadi pakai itu semua gitu. So, teman-teman saat misalnya sekarang teman-teman punya pemikiran sesuatu, saran saya sih gitu, jangan ditunda-tunda, nggak masalah gitu. Sekarang zamannya orang-orang memulai sesuatu dengan memulai sesuatu gitu. Bob Sadino pernah bilang, ya kan, Bob Sadino pernah, saat kamu pengen memulai bisnis, cuma 2 hal yang perlu kamu lakukan. Yang pertama adalah segera lakukan, yang kedua adalah kerja keras. So, saat misalnya teman-teman punya ide, saya banyak banget ide nih, gitu kan. Tapi nggak lakukan apapun, nggak nyari teman, nggak tukar ide, nggak coba untuk share, nggak coba untuk melakukan apapun, dia akan menguap begitu saja. Atau yang lebih sakit adalah diambil teman idenya. Kan sering banget kita punya ide nih, wah gue pengen bikin ini nih, ini bakal laku banget, misalnya usaha segala macam. Kita kelamaan ngolah segala macam sampai akhirnya ide itu udah diduluin teman dan besar gitu. Jadi teman-teman, kita lanjut lagi, oke? Ini juga Mea juga. Nah, kalau kamu ini disebutin bahwa belum benar-benar siap itu. Dia itu peneliti di sisi sektor pariwisata dari UGM. Pariwisata tuh dianggap jadi sektor yang paling siap di MEA. Tapi dia bilang dia paling nggak siap itu. Bayangin yang lainnya kayak gimana. Di sini juga kalau misalnya, ya awalnya sih pengennya aku tunjukin ya tulisannya. Tapi di situ tulis yang paling penting adalah SDM-nya. Ya kan, SDM-nya bagaimana SDM itu bisa bersaing. Sekarang kemarin itu seminggu yang lalu itu di Sipil tuh ada acara namanya profesionalisme kerja. Di situ disampaikan oleh dekan kami, dekan Fakultas Teknik, bahwa sekarang ini persaingan, bahwa sekarang tenaga-tenaga ahli itu tuh udah biasa gitu. Saat misalkan kita nge-hire orang, tadi Mas Gusti udah nyampein gitu, sama-sama ada magang di Indonesia. So saat misalkan sekarang kamu itu jadi orang yang biasa-biasa aja, ya akan kalah gitu, karena persaingan kita nggak ada teman-teman kita yang ada di sini aja gitu. Kalau tadi kan saya ngomongin baru antar univ, ini udah antar negara gitu. Ya kan? Sekarang baik banget kalau yang saya pahami itu tukang-tukang yang ada di luar gitu, itu bersertifikasi, sementara tukang-tukang yang ada di sini biasanya dipanggil dari saudaranya di kampung. Ya kan ya? Tukang-tukang dipanggil dari kampung gitu kan. Yang penting lu bisa malu nggak? Bisa, udah ikut gua gitu. Lu bisa ngecor nggak? Bisa ikut gua gitu. Tapi kalau di luar itu semua tersertifikasi. Saat misalnya kamu jadi orang yang punya proyek nih, misalnya kalau kita ngomongin Supi lagi ya, punya proyek nih, ada satu tukang yang dia dari kampung itu, ini dari kampung saya bagus, sama satu lagi dia punya sertifikasi ini internasional ini, harganya sama, milih yang mana? Yang bersertifikasi. Sertifikat. Artinya apa? Sekarang teman-teman harus coba untuk memikirkan bahwa kita nggak hanya tentang ini aja gitu, ya kan? Nah, ini tadi yang sudah kami sampaikan, ya kan, tadi bahwa jumlah mahasiswa tuh banyak banget, terus kita butuh banget butuh wadah untuk pengembangan, yang mana wadah-wadah yang ada sekarang itu kadang-kadang bersyarat dalam tanda kutip, ya kan, kamu harus anak himpunan, kamu harus daftar ini. Misalnya contoh sekarang yang misalkan ada di sini, misalnya di yang kayak gitu, misalnya ikut LKM dasar, kamu harus anak organisasi segala macam. Gimana nasibnya orang-orang yang waktunya memang nggak punya spare waktu untuk ikut organisasi dulu, tapi dia pengen belajar yang kayak gini? Dia harus mengadu pada siapa gitu, Pak Rektor. Jadi teman-teman, ya kan, kalau misalnya ditanyakan gitu ya, saat misalnya ditanyakan belajar itu sebenarnya apa? Belajar itu hanyalah berusaha untuk mempertemukan yang mau berbagi dengan yang mau belajar, dan belajar itu ada di tengahnya. Kita bukan isinya orang-orang yang misalkan dia bilang bahwa kita pintar segala macam, enggak. Justru kita hanya mempersiapkan sebuah ruang untuk orang-orang yang kayak Mas Gusti gitu, dia punya cerita, ya kan? Sesuatu yang mungkin itu bisa mempermudah proses teman-teman yang akan di masa yang akan datang. Mungkin dulu Mas Gusti pas mau jadi mawapres, dia harus belok kanan dulu terus kepleset, belok kiri dulu lecet-lecet, loncat dulu ke jurang segala macam. Ya, teman-teman nggak perlu, teman-teman lewat jalan tol aja bisa jadi mawapres yang bisa ngelakuin banyak hal. Kita perlu berproses tadi gitu. Nah, harapannya belajar itu bisa hadir di sana. Gitu. Saat teman-teman paham kalau misalnya lembaga-lembaga formal kayak HM bisa ngajarin leadership, bisa ngajarin manajemen organisasi, kita akan mengajarkan rohnya. Kenapa kamu harus belajar leadership? Pernah nggak sih nanya, kenapa sih gue harus belajar leadership gitu kan? Nah, orang yang bisa menceritakan hal tersebut adalah orang yang sudah merasakan manfaat dari belajar leadership, benar? Artinya, saat misalkan sekarang saya nanya ke teman-teman, kapan teman-teman bisa mendapat materi yang kenapa kita harus berbeda? Itu kan materi yang menurut saya itu sangat, ya itu enggak. Kalau misalnya kita masukin ke bobot materi yang di LKM dasar itu kan sangat, wah masih banyak materi yang lebih prioritas, manajemen sidang, ya kan? Terus misalkan apa ya, manajemen sidang, aksi, macam-macam kayak gitu. Ya kita coba untuk hal-hal yang bisa mensupport teman-teman ke depannya. Saya punya bayangan dan teman-teman yang ada di belajar punya bayangan gitu. Teman-teman akan tiba di saat teman-teman lagi nungguin asistensi dosen pun teman-teman bisa tetap belajar.
akan tiba masanya di mana saat teman-teman lagi nungguin buka puasa, teman-teman duduk, teman-teman bisa tetap belajar. Saat teman-teman bingung nih, gue pengen tahu tentang hal ini nih, gue kemana, teman-teman merujuknya ke belajar. Karena apa? Kami di sini tuh hanya berusaha untuk mengakomodasi apa yang teman-teman butuhkan aja. So, sebenarnya kalau misalkan sekarang kita bicara belajar itu adalah apa ya tadi? Belajar adalah sebuah platform gitu kan yang mempertemukan di mana orang-orang yang mau berbagi dengan orang-orang yang mau belajar. Sehingga nanti harapannya saat misalkan ini benar-benar bisa jalan dengan baik, bagi saya sekarang kita udah banyak banget gitu teman-teman, kita udah punya banyak banget kalau misalkan yang tadi ya, kita pelatihan kayak LKM dasar segala macam, banyak banget calon-calon ketua himpunan, oke? Banyak banget calon-calon ketua BEM, ya kan dengan program-program yang kayak gitu. Tapi berapa banyak di unit ini gitu ya? Ya sekarang saya lihat udah banyak banget dengan pengusaha-pengusaha muda gitu kan. Inventor muda. Teman-teman tahu Mas Ganis Amanda? Ada yang tahu nama Mas Ganis Amanda? Beliau adalah founder dari Indonesia Berinovasi untuk teman-teman tahu, teman seangkatan saya. Dan bagi saya dan beberapa teman-teman juga sepakat, Undip itu harus banyakin lagi orang-orang kayak gitu. Yang nggak hanya mengisi role di lembaga-lembaga mahasiswa aja, itu bagi saya udah old school banget gitu. Sekarang kita harus banyak banget orang-orang yang mau mencoba apa sih kira-kira yang masih kurang di Indonesia ini, sehingga apa yang dia lakukan itu benar-benar pure gitu, bisa ngelakuin banyak hal, nggak hanya sekedar raker sama DRT aja gitu. Bukan berarti itu menjadi sebuah hal yang jelek, tapi bagi saya mencoba mengisi di sana saya gitu. Karena bagi saya sadar gitu. Sekarang saya dari maba gitu, saya dipatok gitu ya, lurus gitu, gimana caranya kamu bisa ngisi di pos-pos sana. Padahal pada akhirnya saat saya selesai dari situ, nggak banyak makna-makna yang bisa saya ambil sebenarnya, ya kan? Nah sekarang saya mengajak teman-teman itu untuk yang ada di sini, untuk kita sama-sama gitu, untuk bisa melihat sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Ya kan, misalnya sekarang kita udah belajar nih, kenapa kita harus belajar manajemen waktu, kenapa kita harus belajar leadership? Dan yang bisa ditambahin dari belajar adalah kenapa teman-teman harus berbeda daripada yang lain. Ya, menurut aku belajar ini kegiatan yang positif ya, dan harus ada belajar yang kedua, yang ketiga, dan yang lainnya, dan itu wajib. Makasih. Buat acara hari ini, pembukaan belajar seru banget. Bisa ketemu teman-teman baru, ketemu anak-anak yang punya semangat yang sama. Semoga energi-energi positif yang ada di acara hari ini tuh bisa keluar dari ruangan ini dan bisa ngasih impact lebih ke semua yang ada di ruangan ini. Dan intinya belajar bisa ngasih manfaat lebih ke semua orang yang dituju sama teman-teman saya yang bikin belajar. Semangat terus buat 4 teman saya yang keren-keren, founder belajar. Tapi jangan lupa, wadah ini bukan cuma wadah teman berempat, tapi juga wadah semua orang yang udah teman-teman. Dan di sini harapan saya ke depan, belajar bisa ngasih ruang lebih buat orang-orang yang udah care, udah peduli sama adanya belajar ini. Tetap semangat buat belajar, semoga bisa ngasih impact yang keren buat Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, atau mungkin dunia.